Peraduan Cinta Malika Episode 27 Karena Memikirkan Angga. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Di tempat duduknya, Malika tak henti memandangi kartu ATM yang diberikan Angga kemarin. Ia masih tidak habis pikir penyebab Angga berubah pikiran seperti itu. Ia ingin menanyakannya, namun atmosfer yang mengelilinginya membuat lidahnya terasa keluh kala itu. Sulit sekali berucap. Ditambah lagi dengan reaksi spontan Angga yang tiba-tiba memeluknya. Sungguh tak terduga baginya. Aku harap hubunganku dengan Mas Angga semakin membaik. Malika lalu menghela nafas dan menatap jauh ke depan, menembus dinding kaca ruangannya. Mungkinkah suatu hari nanti dia menyatakan cinta padaku? Ucap Malika pelan. Menyatakan cinta? Siapa? Pertanyaan Ibu Nurul mengagetkan Malika. Rupanya Ibu Nurul yang baru tiba di ruangan itu mendengar ucapan Malika meski samar. Bukan siapa-siapa. Sanggah Malika cepat. Tingkah Malika membuat Ibu Nurul tersenyum sambil menggeleng pelan. Sudah waktunya makan siang. Apa kamu tidak ke kantin? Tanya Ibu Nurul yang kini telah duduk di kursi kebesarannya. Kebetulan saya ada janji makan siang hari ini dengan Mia, Bu. Sebentar lagi saya ke ruangannya. Begitu ya. Apa Ibu mau saya temani? Tanya Malika yang tersadar akan ruman muka wanita berusia 49 tahun itu. Tidak usah Malika, kamu makanlah bersama Mia. Menu di kafe dekat sini juga enak. Apa kamu tidak penasaran ingin mencobanya? Wah, itu ide yang bagus, Bu. Nanti saya ngomong ke Mia untuk makan di sana saja. Terima kasih atas saran Ibu. Ibu Nurul mengangguk sembari tersenyum. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan, Malika. Ucapnya dalam hati. Begitu Malika dan Mia keluar dari gedung kantor mereka segera menyeberangi jalan untuk sampai ke kafe yang dimaksud Ibu Nurul. Kamu mau pesan apa, Malika? Tanya Mia begitu mereka duduk di salah satu sudut kafe itu. Samakan saja dengan punyamu, sahut Malika yang asik memainkan ponselnya. Tiba-tiba Malika teringat akan kejadian semalam. Aku kan sudah punya nomor Mas Angga. Apa aku boleh mengirimkan ucapan selamat makan siang ke dia? Pikirnya. Tak lama, ia pun mencoba mengetik sesuatu di ponselnya. Berulang kali ia mengetik kata demi kata, namun berulang kali pula ia menghapusnya. Ia bimbang untuk mengirimkan pesan chat, khawatir jika Angga berpikir yang macam-macam terhadapnya. Lelah dengan keraguannya, akhirnya tak satu pun kata yang ia kirim ke ponsel Angga. Nada pesan chat pada ponsel Angga berbunyi. Ia menoleh gawainya itu, lalu meraihnya. Apa ini dari Malika? Tanyanya yang berharap itu memang benar berasal dari gadis yang sudah sebulan lebih ini hidup dengan rukun bersamanya. Namun harapannya tidak sejalan dengan kenyataan. Orang yang mengirimnya pesan chat ternyata Karina. Gadis yang sudah sebulan ini juga diabaikannya. Karina benar-benar susah diberitahu. Gumamnya setelah membaca pesan chat yang dikirim oleh Karina. Rupanya Karina menagih ucapan Angga yang memperbolehkannya meminta bertemu jikalau kangen. Dan tempat yang merupakan favorit mereka biasa bertemu adalah kafe yang berada di seberang gedung kantor Malika. Sedang asyik berbincang dengan Mia sambil menikmati makan siangnya, tak sengaja Manik Malika menangkap sosok Angga yang baru saja datang dan duduk sendiri di dekat pintu masuk. Itu kan Mas Angga. Apa tidak masalah kalau aku menyamperinya? Aku rasa tidak masalah. Sekalian saja aku kasih tahu letak gedung kantorku. Batinnya. Akan tetapi, baru saja Malika hendak berdiri, Karina datang menyapa Angga dengan menempelkan sesaat kedua pipi mereka masing-masing seperti yang biasa mereka lakukan. Alangkah sakit dan kecewanya Malika saat ini. Padahal aku sudah bilang ke Mas Angga untuk tidak berhubungan dengan perempuan manapun. Tapi ternyata Mas Angga masih berhubungan dengan Karina. Apa mungkin dia memberikan kartu ATM kemarin sebagai sogokan?
Tapi aku tidak butuh sogokan. Monolognya dalam hati, kemudian menghela nafas. Kamu melihat siapa? Tanya Mia. Ya? Malika mengalihkan tatapannya ke Mia. Aku tanya, tadi kamu melihat siapa? Serius gitu? Mia mengernyit melihat reaksi Malika yang hanya menatapnya tanpa menjawab pertanyaannya. Sudahlah, apa kamu sudah selesai? Tanya Mia sambil melirik jam tangannya. Ya, aku sudah selesai. Malika dan Mia bangkit dari duduknya. Mereka pun berjalan menuju pintu keluar masuk kafe tersebut. Lebih baik aku berpura-pura saja tidak melihat Mas Angga, batin Malika. Dan ketika Malika melintas di samping Angga, di waktu yang sama Angga menoleh. Apa itu Malika? Batinnya yang sempat melihat Malika namun tidak jelas karena terhalang oleh pengunjung lain. Aku pasti salah orang. Lanjutnya membatin. Sepanjang jalan kembali menuju kantor, Malika terus memikirkan Angga yang bertemu dengan Karina. Pikirnya, Angga benar-benar mematuhi kesepakatan yang mereka setujui bersama. Akan tetapi, apa yang nampak di mata Malika membuatnya tidak lagi meyakini hal tersebut. Sesaat kemudian, Malika bersiap menyeberangi jalan. Karena sibuk memikirkan Angga, Malika tidak menyadari keberadaan sebuah sedan berwarna hitam dari arah samping yang mengarah padanya. Akibatnya, tubuh Malika tersambar dan terhuyung beberapa langkah hingga akhirnya terjatuh. Mia yang masih berdiri di trotoar karena sedang menelpon pun terkejut menyaksikan hal tersebut. Malika, serunya panik. Ia segera memasukkan ponselnya di saku blazer yang dikenakannya, kemudian berlari menghampiri Malika. Di waktu yang bersamaan, pengendara yang menyerempet Malika keluar dari mobilnya menuju Malika. Malika, kamu tidak apa-apa? Mana yang sakit? Tanya Mia seraya memeriksa tangan dan lengan Malika. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak begitu memperhatikan kalau kamu ingin menyeberangi jalan. Kita ke rumah sakit sekarang. Malika yang syok dengan apa yang dialaminya hanya menatap Mia dan pria yang menyerempetnya bergantian. Malika, ini berapa? Tanya Mia yang masih panik sambil mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya di depan wajah Malika. 2. Syukurlah kamu tidak amnesia. Ucapan Mia sontak membuat pria tadi menatap heran ke arahnya. Bagian mana yang sakit? Mia kembali menanyakan keadaan Malika. Tidak, aku tidak apa-apa, jawab Malika menggeleng. Namun, baru saja Malika hendak menggerakkan kaki kanannya, ia melenguh kesakitan. Gegas, pria pengemudi sedan hitam itu mengangkat tubuh Malika dan membawanya ke mobil. Sementara itu, Angga yang tak sengaja mendengar adanya kecelakaan di depan kafe menoleh ke arah pintu dan mengabaikan Karina yang duduk di hadapannya. Mas, Angga menoleh dan menatap Karina. Mas dengar aku tidak sih? Tanya Karina dengan wajah cemberutnya. Tak ada tanggapan dari Angga. Ia masih memikirkan kecelakaan yang disebutkan oleh beberapa pengunjung kafe tadi. Apa cuma perasaanku saja? Tiba-tiba saja aku mengkhawatirkan Malika. Apa terjadi sesuatu padanya? Benaknya. Mas, untuk kedua kalinya Karina menyadarkan pria di hadapannya itu dari lamunannya. Mas mikirin apa sih? Jangan-jangan Mas memikirkan istri kontrak Mas itu? Iya, solot Karina. Belum sempat Angga menjawab, Karina bangkit dari duduknya dan hendak pergi. Kamu mau kemana? Angga menatap Karina dengan kening yang mengerut dalam. Kalau Mas tidak bisa fokus padaku hari ini, lebih baik kita sudahi saja dulu pertemuan ini. Aku tidak mau Mas menatap ke arahku, tapi aku seolah tak nampak di mata Mas. Karina berlalu dengan raut wajah kesal, sedang Angga hanya menatapnya tanpa emosi. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.